Islam terutama kemudian dibuat satu kesimpulan bahwa orang Islam jangan sampai berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang Islam diharuskan untuk diperkenalkan dengan cita-cita politik. Kalau orang Islam ini berkenalan dengan cita-cita politik, maka mereka akan saling tikam sesama orang Islam dan mereka akan saling bunuh sesama orang Islam. Mereka akan cenderung menghabisi siapapun yang berbeda dengan keimanannya. Siap korbankan nyawa demi habaib, siap korbankan darah demi habaib, siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Tidak peduli zaman, kita akan melawan sampai ajal. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Sehingga akhirnya apa? Agama mengalami kerentanan untuk dipakai sebagai alat melegitimasi berbagai perjuangan-perjuangan politik untuk menguasai negara. Apakah di dalam Islam sejarah ini dimulai hari ini? Tidak. Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zulhuwaisirah At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najd. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan perkataan, kelompok ini yang nanti kelak, kelompok ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, yang menjadi liar dan sulit dikontrol orang lain. Ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya sampai tenggorokannya aja, tidak sampai kepada hatinya. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalian para pejabat, kalian para pemerintah, cukup sudah kalian tindas kami, cukup sudah kalian tipu kami, cukup kalian bikin kami sengsara dengan berbagai macam hal dan perkara-perkara. Cukup sudah, jangan sampai kami mulai bertindak, jangan sampai kami mulai berdiri, jangan sampai kami mulai bangun. Kalau sudah hilang kepercayaan kami sebagai rakyat kepada kalian para pejabat, maka jangan salahkan kami kalau kami gulingkan kalian dari kursi-kursi pemerintahan saudara-saudara. Saya mau tanya, Aswaja siap bersatu tidak? Aswaja siap bersatu tidak? Siap habisi aliran sesat? Siap habisi PKI? Siap habisi Kristen radikal? Takbir! Kelompok ini kemudian membesar, diteruskan oleh Amir bin Bakir At-Tamimi, kemudian diteruskan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu setiap kekuasaan siapapun. Dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri yang berkuasa. Tapi memang Tuhan tidak pernah memberi izin dia untuk berkuasa sampai hari ini. Kalau kemudian kelompok-kelompok sayap kanan, ekstrim kanan seperti ini tidak pernah berkuasa dan tidak pernah menang pilpres di Indonesia, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Berita-berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki luar biasa. Alhamdulillah harus ketangkep yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber. Koordinatornya Habib bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Kiai-kiai santri berbian orang nggak sorban nggak cium tangan. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Jadi kalau ulama dulu, nasionalisme, pendeta, pastor memutuskan bahwa Pancasila ini adalah wadah bersama, ini nggak salah Pak. Secara genealogis ini mengakar kepada pemikiran berbagai agama. Saya mengatakan bahwa Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang, tidak pernah. Kalau Nabi Muhammad jangan dibaca. Nabi Muhammad ini punya sifat maksum, dihindar dari kesalahan. Tapi pasca kenabian, after the prophet era, umat Islam selalu gagal untuk mewujudkan mimpi-mimpi politik. Khulafaur Rasyidin gagal. Mengapa saya berani mengatakan gagal?
3, bahkan saya mengatakan 4 dari khalifah paling utama itu juga mati terbunuh. Kenapa Habib Rizik, kami, saya berkali-kali dicoba untuk dibunuh, saudara-saudara. Berkali-kali percobaan pembunuhan, diracun, dipenjara, berkali-kali ingin dibunuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Bani Umayyah, 6 dari khalifahnya mati diracun. Cucu Nabi mati diracun, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang kepalanya, lalu diarak di jalanan di Damaskus dan kemudian ditepuk tangannya. Kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di baskom, dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah, rajanya. Nah ini kenapa? Karena politik, Pak. Permusuhan Sunni dan Syiah bertahan sampai hari ini 1421 tahun. Karena apa? Karena politik. Persoalan politik, Pak, mengatasnamakan agama. Semua kejahatan akan terlihat terhormat. Yazid tidak pernah merasa salah. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi membunuh Sayyidina Ali, sepupunya Nabi, mantunya Nabi, tidak pernah merasa bersalah sampai dibakar hidup-hidup pun dia tidak menyesal. Menguatnya narasi yang mempertanyakan otentitas Habaib Bani Alawi, imigran Hadramaut Yaman, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kian hari kian bertambah dan terus bertambah. Meskipun banyak faktor yang melatar belakangi munculnya polemik yang cukup meresahkan umat muslim di negeri ini. Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi sebagai pemicu utama, yakni maraknya orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Habib. Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi, perilaku dan akhlaknya menyimpang dari ajaran Nabi sebagaimana dicontohkan oleh para leluhur, khususnya para wali songo dan penerus keturunannya dari abad ke abad. Dalam sejarah masuknya Islam dan tersebarnya ke bumi Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo pada era abad 14-an. Sejauh ini Islam di Nusantara kental dengan nilai-nilai eksklusif, toleran, tata krama, dan sopan santun, khas adat ketimuran. Wajar karena sejak runtuhnya Majapahit dan menandai munculnya kerajaan Islam dengan berdirinya Demak, Islam seakan menyulap agama Hindu secara elegan dengan pola asimilasi dan akulturasi. Sebuah peristiwa sejarah langka bagaimana dengan kebinekaan suku, bahasa, ras, budaya, dan kepulauan yang menyebar begitu luasnya hanya dalam tempo kurang lebih 50 tahun. Agama yang berasal dari Jazirah Arab ini bisa menyebar ke Nusantara tanpa konflik berdarah, tanpa kekerasan, tanpa pemaksaan. Jauh berbeda dengan penyebaran Islam ke wilayah lain seperti Eropa dan Afrika yang menggunakan pola penaklukan, invasi, dan pertumpahan darah yang mengorbankan jutaan nyawa dan pengislaman secara subversif dengan paksa. Tak mengherankan jika ada yang mengatakan ketika sesuatu dimulai dengan kekerasan, maka akan diakhiri pula dengan kekerasan. Faktanya setelah Islam yang konon sukses menaklukkan Eropa diawali dengan penaklukan semenanjung Andalusia atau sekarang Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Lalu berlanjut ke Rusia dan Inggris, berjaya sekitar 90 tahun. Bani Umayyah runtuh pada 750, digantikan dinasti Abbasiyah yang berjaya sekitar 750 tahun. Lalu runtuh pula pada 1517. Setelahnya dinasti Utsmaniyah melanjutkan selama sekitar 400 tahun sebelum akhirnya runtuh pasca Perang Dunia I, tepatnya pada 1922. Indonesia tanah